معاشر المسلمين وزمرة المؤمنين رحمكم الله. رؤيا نبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال قال رسول الله صلى الله عليه وسلم إن يوم الجمعة سيد الأيام وحج الفقراء وحج المساكين ومن يتكلم أحدكم والإمام يحضر فقد لقى ومن لقى فلا جمعة له. أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله. أنصتوا واسمعوا وآتوا رحمكم الله لعلكم ترحمون. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. اللهم صل على سيدنا محمد. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu an la ilaha illallah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Asyhadu anna Muhammadar Rasulullah. Hayya 'alas salat. Hayya 'alas salat. Hayya 'alal falah. Hayya 'alal falah. Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah. Alhamdulillahilladzi manna 'alaina bin nabiyil karim wa hadana bihi ila siratil mustaqim wa istanqadna bihi min ad-dunubil jamim wa ashhadu an la ilaha illallah rabbul rahim al-malikul jawadul karim wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu alladhi huwa bil mu'minina raufur rahim. Allahumma salli wa sallim ala sayyidina Muhammad wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsan fi kulli haddin qawim. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Karim, bismillahir rahmanir rahim wa huwa asdaqul qailin. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha haqqa tuqatih wa la tamutunna illa wa antum muslimun. Wa qala an-nabiy sallallahu alaihi wasallam, fa inna asdaqal hadithi kalamullah wa khairul hadi hadi Muhammad sallallahu alaihi wasallam wa syarrul umuri muhdatsatiha wa kullu muhdatsatin bid'ah wa kullu bid'atin dhalalah wa kullu dhalalatin finnar. Amma ba'du. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Alhamdulillah, segala puja dan puji kita tujukan hanyalah kepada Allah Subhanahu wa taala yang telah memberikan kita semua nikmat yang sangat besar, yaitu nikmat Islam dan nikmat iman. Sehingga dengan kedua nikmat tersebut kita masih dapat berkumpul bersama-sama di Masjid Jami' Al-Barakah ini untuk menunaikan ibadah salat Jumat yang sangat mulia ini.
Dan juga tidak lupa kita ucapkan salawat serta salam kepada junjungan kita semua Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, dan juga keluarga dan para sahabatnya sampai pada para tabi'in-tabi'innya yang telah mengajari dan menuntun kita semua ke jalan yang benar, jalan yang diridhai Allah Subhanahu wa taala. Dalam kesempatan yang sangat berbahagia ini, khatib selalu mengingatkan untuk dirinya sendiri dan kepada seluruh jamaah Jumat sekalian untuk selalu meningkatkan ketakwaan kita kepada Allah Subhanahu wa taala, agar kita semua selamat dalam menjalani hidup dunia sampai akhirat nanti. Amin ya rabbal alamin. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Walaupun kita sekarang sudah berada di pertengahan bulan Rabiul Akhir, tepat di tanggal 15 Rabiul Akhir 1446 Hijriah, khatib masih ingin mengajak jamaah sekalian untuk selalu meningkatkan rasa cinta kita semua kepada junjungan Nabi besar kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam dengan tema Jumat, makna ridha Nabi Muhammad SAW sebagai Rasulullah. Setelah menerima dengan sepenuh hati bahwa Allah adalah Rabb kita dan Islam sebagai pedoman hidup kita, kita juga harus menerima dengan sepenuhnya hati Nabi Muhammad SAW sebagai Nabi dan Rasul yang diutus kepada kita. Rasulullah SAW bersabda, "Wa katabnal iman, man radiyallahu billahi rabban wa bil islami dinan wa bi Muhammadin rasulah," yang artinya telah merasakan lezatnya iman seorang yang ridha Allah sebagai Rabbnya, Islam sebagai agamanya, dan Muhammad sebagai Rasulnya. Hadis riwayat Muslim. Berikut ini akan kami jelaskan bentuk-bentuk sikap ridha terhadap Nabi Muhammad SAW sebagai Rasul yang diutus kepada kita semua. Bentuk sikap ridha yang pertama adalah mengenal sirah dan perjalanan hidup baginda besar Nabi Muhammad SAW. Syekh Muhammad bin Abdul Wahab berkata, ilmu itu adalah mengenal Allah, mengenal Nabi-Nya, dan mengenal agama Islam berdasarkan dalil-dalilnya. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, menanggapi masalah sirah atau sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sungguh sangat menyedihkan di zaman sekarang ini. Masih banyak di antara kita sebagai orang tua yang apabila melihat nilai mata pelajaran anak-anak kita yang kurang bagus, seperti pelajaran bahasa Inggris, matematika dan lain sebagainya, orang tua sangat kalah dan bersedih hati. Secepat itu pula orang tua mencarikan tempat-tempat les privat, walaupun harga lesnya mahal, tidak diambil pusing, asalkan si anak tidak lagi mendapatkan nilai yang buruk atau jelek. Tapi sebaliknya, apabila anaknya dalam mata pelajaran agama, sejarah Nabi, dan membaca Al-Quran mendapat nilai kurang bagus, orang tua mensikapinya dengan santai, cukup memanggil guru-guru ngaji kampung yang dibayar ala kadarnya. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak zaman sekarang yang tidak mengenal dan mengetahui sejarah Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Siapa nama ayahnya Nabi Muhammad, siapa nama ibunya Nabi Muhammad, siapa nama pamannya Nabi Muhammad, siapa nama putrinya, siapa nama sahabatnya, siapa nama cucunya, dan lain-lain yang berhubungan dengan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Oleh karenanya, cukuplah sampai di sini saja fenomena-fenomena kehidupan umat Islam yang lebih mementingkan kehidupan dunia yang fana ini. Kehidupan yang akan ditinggalkan, sementara kehidupan yang kekal abadi di akhirat nanti kita abaikan. Mudah-mudahan kita semua dapat selalu menjaga keluarga kita dari hal-hal yang tidak kita inginkan seperti di atas tadi. Amin ya rabbal alamin. Berkenaan dengan poin mengenal Rasul, Syekh Al-Utsaimin berkata, yakni mengenal Rasul sallallahu alaihi wasallam dengan pengenalannya yang menuntun kita untuk menerima petunjuk dan kebenaran yang dibawanya, membenarkan informasinya, melaksanakan perintahnya, meninggalkan larangannya, menerapkan syariatnya, dan ridha terhadap hukumnya. Jangan sampai pengenalan kita terhadap baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam kalah dengan pengenalan orang-orang Yahudi dan Nasrani terhadap beliau.
Allah berfirman dalam Al-Quran, "Alladzina atainahumul kitaba ya'rifunahu kama ya'rifuna abna'ahum wa inna fariqan minhum la yaktumuna al-haqqa wa hum ya'lamun." Yang artinya orang-orang Yahudi dan Nasrani yang telah kami beri Alkitab, Taurat dan Injil mengenal Nabi Muhammad seperti mereka mengenal anak-anaknya sendiri, dan sesungguhnya sebagian di antara mereka menyembunyikan kebenaran padahal mereka mengetahuinya. Surah Al-Baqarah ayat 146. Masyaallah muslimin yang Jumat yang dimuliakan Allah. Ada bentuk sikap ridha yang selanjutnya menjadikan Rasul sebagai tauladan dalam berbagai aspek kehidupan. Baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah manusia yang paling sempurna dan mulia. Beliau layak menjadi tauladan kita dalam semua aspek kehidupan. Allah berfirman dalam Al-Quran, Bismillahirrahmanirrahim, "Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah liman kana yarjullaha wal yawmal akhir wa dzakarallaha katsira." Yang artinya sesungguhnya telah ada pada diri Rasulullah sallallahu alaihi wasallam itu suri teladan yang baik bagimu, yaitu bagi orang yang mengharap rahmat Allah dan kedatangan hari kiamat dan banyak menyebut nama Allah. Surah Al-Ahzab ayat 21. Ironisnya jamaah sekalian, banyak di antara kita yang menjadikan tokoh-tokoh non-muslim sebagai idola dan melalaikan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sebagai tokoh dunia paling hebat sepanjang sejarah kemanusiaan. Bahkan tidak sedikit dari anak-anak muda zaman sekarang, mereka lebih banyak mengenal idola-idola mereka, para pemain sepak bola, para pemain sinetron televisi yang telah menceritakan kehidupan yang khayal, penuh dengan keglamoran dan jauh dari tuntunan agama Islam. Yang lebih menyedihkannya lagi, anak-anak muda zaman sekarang lebih banyak tahu kehidupan keluarga artis-artis sinetron tersebut dengan difasilitasi oleh media sosial atau medsos seperti YouTube, Instagram, Facebook dan lain-lain. Sedangkan tentang rumah tangga baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam sama sekali tidak diketahuinya. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kecintaan mereka anak-anak muda zaman sekarang terhadap handphone melebihi rasa cinta dari apapun. Seakan-akan tidak bisa berpisah sedikit pun dengan benda tersebut. Bunyi dening handphone panggilan HP lebih cepat direspon olehnya daripada panggilan suara adzan dan panggilan orang tuanya. Duduk berjam-jam, kuat dan setia melihat dan menonton layar HP. Akan tetapi kalau melihat atau membaca Al-Quran dan mendengarkan ceramah agama setengah jam pun sudah terasa lama sekali. Oleh karena itu, marilah kita mulai memperbaiki kondisi ini yang dimulai dari kita sendiri, yang dilanjutkan oleh orang-orang yang terdekat dengan kita. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Bentuk sikap ridha yang selanjutnya ialah mengikuti dan menghidupkan sunnah baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kita harus mengikuti dan menghidupkan sunnah Rasul sallallahu alaihi wasallam sebagai bukti keridhaan kita kepadanya dan sebagai sarana agar kita diakui sebagai pengikutnya. Beliau bersabda, "Faman raghiba an sunnati falaisa minni," yang berarti barang siapa membenci sunnahku maka dia bukan dari golonganku. Hadis riwayat Bukhari. Sabdanya kembali, "Man ahya sunnati faqad ahabbani wa man ahabbani kana ma'i fil jannah," yang artinya barang siapa menghidupkan sunnahku maka ia telah mencintaiku, barang siapa mencintaiku maka dia akan bersamaku di surga. Hadis riwayat Tirmizi. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Ada bentuk ridha yang berikutnya membela kehormatan dan kemuliaan baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Diriwayatkan bahwa salah seorang munafik berkata, "Aku tidak pernah melihat orang yang paling gendut perutnya, paling pendusta lisannya, dan paling pengecut dalam pertempuran seperti para pembaca Al-Quran, yakni Rasulullah dan para sahabatnya." Lalu salah seorang sahabat langsung berdiri, seraya berkata, "Kamu telah berkata dusta. Kamu hanyalah seorang munafik. Apakah memberitahukan hal ini pada baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam?" Setelah hal itu
sampai kepada beliau dan turun Al-Quran, orang munafik itu datang kepada Nabi Muhammad SAW seraya berkata, sesungguhnya kami ya Rasulullah hanyalah bercanda, bercengkrama. Kemudian Rasulullah berkata, Abillahi wa ayatihi wa rasulihi kuntum tastahzi'un, la ta'tadziruna qad kafartum ba'da imanikum. Yang artinya, apakah terhadap Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya kamu selalu berolok-olok atau berdusta atau bercanda? Tidak usah kamu meminta maaf karena kamu telah kafir sesudah beriman. Hadis riwayat Tabrani. Jamaah Jumat yang dimuliakan Allah, kalau kita lihat kisah di atas tadi, bagaimana tegasnya sikap para sahabat Nabi dalam menjaga keluarga, dalam menjaga kehormatan Nabi Muhammad SAW dari para penghina dan pengejeknya. Hal itu pun akan selalu berulang, artinya para penghina dan pengejek Nabi Muhammad SAW pasti ada pada setiap zaman. Zaman kita sekarang pun rasakan betapa banyaknya hinaan dan celaan yang ditujukan pada Nabi Muhammad, baik yang datang dari negara luar maupun dari negara sendiri. Oleh karenanya, kalau kita benar-benar cinta pada Nabi Muhammad, kita akan selalu memerangi orang-orang yang menghina Nabi kita, sekalipun harta dan nyawa taruhannya. Masyarakat muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah. Akan tetapi, sayangnya di negeri kita yang notabene 80% lebih Muslim, hanya sebagian saja yang memerangi dan memprotes kalau ada orang yang atau komunitas yang menghina Nabi Muhammad SAW. Bahkan ada dari kaum muslimin sendiri yang membela para pencela Nabi atau para penghina Nabi dengan menuduh para kaum muslimin yang membela Nabi Muhammad dianggap kelompok Islam radikal dan intoleran. Waliyadzubillah. Mudah-mudahan mereka mendapatkan hidayah dari Allah Subhanahu wa taala. Masyaallah muslimin jamaah Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Adapun bentuk ridha yang terakhir melanjutkan misi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam dakwah dan penegakan agama. Dalam berdakwah dan perjuangan menegakkan agama Islam, baginda besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam senantiasa bergerak dalam bingkai jamaah yang tertata rapi dan memiliki disiplin tinggi. Allah berfirman, "Qul hadhihi sabili ad'u ila Allah ala basiratin ana wa man ittaba'ani wa subhanallahi wa ma ana minal musyrikin." Yang artinya, katakanlah, inilah jalanku, aku dan orang-orang yang mengikutiku, mengajak kamu kepada Allah dengan hujjah yang nyata. Maha suci Allah, dan aku tidak termasuk orang-orang yang musyrik. Surah Yusuf ayat 108. Begitu juga dalam menegakkan agama firman-Nya Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, "Syara'a lakum min ad-dini ma wassa bihi Nuha wal ladzina awhayna ilaika wa ma wassayna bihi Ibrahim wa Musa wa Isa an aqimu ad-din wa la tatafarraqu fihi kabura 'alal musyrikin ma tad'uuhum ilaihi Allah yajtabi ilaihi man yasha wa yahdi ilaihi man yunib." Yang artinya, Dia telah menyariatkan bagi kamu tentang agama apa yang telah diwasiatkannya kepada Nuh dan apa yang telah kamu wasiatkannya kepada Ibrahim, Musa dan Isa, yaitu tegakkanlah agama dan janganlah kamu berpecah belah tentangnya. Surah Asy-Syura ayat 13. Barakallahu lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi min ayati wa dzikril hakim. Taqabbalallahu minna wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Wastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Alhamdulillahilladzi awjaba 'alaina taqwa wassalatu wassalamu ala rasulillahilladzi yaqumul firdausi ma'wa wa ala alihi wa sahbihi wa man yaqulul hamdulillahi akhir da'wa. Amma ba'du, wa qala Allah ta'ala bil Qur'anil karim,
باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك سميع قريب مجيب دعوات يا قاضي الحاجات يا قاضي الحاجات. اللهم اجعلنا فيمن رضي بك ربا وبالإسلام دينا وبمحمد نبيا ورسولا. ربنا تقبل منا إنك أنت السميع العليم وتب علينا إنك أنت التواب الرحيم. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر والبغي يعظكم لعلكم تذكرون. فاذكروا الله العظيم يذكركم واشكروه على نعمه يزدكم ولذكر الله أكبر